Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadana, NIM 114200096 dari Blok 3 Praktikum PLN B3. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai pembahasan yang telah saya buat pada acara 8 yang membahas mengenai aerasi. Aerasi memiliki fungsi sebagai penambah kadar DO dalam air. Proses ini dilakukan dengan pengukuran berdasarkan kekuatan pompa dan berdasarkan waktu aerasi. Nah, aerator merupakan media yang digunakan untuk membentuk gelembung dari udara yang dipompa dengan debit tertentu, sehingga terdapat uh, pengaruh pada uh, banyak atau ukuran gelembung yang terbentuk itu berdasarkan debit dari aerator yang dihasilkan. Nah, dalam sistem pengelolaan limbah, aerasi berguna untuk menyuplai oksigen dalam jumlah tertentu guna memenuhi kebutuhan bakteri pengurai, yaitu bakteri aerob dalam proses penguraian bahan organik yang lebih baik. Nah, untuk sampel air yang digunakan dalam pengujian ini diambil langsung di Sungai Gajah Wong di daerah Wakarsari. Nah, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, dapat hasil kenaikan maupun penurunan DO dari sampel air yang diuji. Pengujian dilakukan pada 14 beker, masing-masing itu memiliki volume 1000 ml. Salah satu gelas beker itu tidak dipasangi aerator, sedangkan 3 gelas beker yang digunakan itu dipasangi aerator dengan kekuatan debit 1,5 liter per menit, 2,5 liter per menit, dan 3,5 liter per menit. Nah, pengukuran DO itu dilakukan tiap 15 menit sekali dengan menghitung perbedaan jumlah DO awal dan DO akhir, sehingga didapat selisih dari uh, kadar DO yang ada di tiap-tiap air sampelnya. Nah, pada 15 menit pertama terdapat kenaikan DO yang sangat tinggi pada gelas beker dengan aerator berdebit 3,5 liter per menit, yaitu menghasilkan kenaikan DO dengan efisiensi sebesar 146,6872%. Nah, proses yang sudah dilakukan membuktikan bahwa debit aerasi yang paling efektif yaitu menggunakan debit 3,5 liter per menit. Hal ini dikarenakan proses aerasi yang dilakukan secara singkat dan paling efektif dapat menaikkan DO. Debit juga memiliki pengaruh dalam pembentukan gelembung dari angin yang disedot dan dialirkan menuju bak pemrosesan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi aerasi itu diantaranya suhu air, terus nilai pH, dan karakteristik dari limbah cairnya itu sendiri. Nah, data yang dihasilkan dipengaruhi oleh keefektifan atau ketelitian pengukur, sehingga karena dalam pengukuran kadar DO yang ada di air sampel itu pengukurannya sangat dipengaruhi oleh ketelitian karena nilai yang muncul itu cepat. Dalam uh, jurnal berjudul Pengaruh Proses Aerasi Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di PTPN 7 secara aerobik, diketahui jenis limbah yang diolah itu merupakan salah satu produk samping berupa buangan dari pabrik pengolahan kelapa sawit yang berasal dari
kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hidroklon, dan air pencucian. Nah, tujuan dilakukannya aerasi ini eh, agar kandungan O2 di udara dapat bereaksi dengan kation yang ada di dalam air olahan. Reaksi kation dan oksigen menghasilkan oksidasi logam yang sukar larut dalam air sehingga dapat mengendap. Selain itu, digunakan untuk eh, menghilangkan rasa bau tidak sedap, menghilangkan gas-gas yang tidak dibutuhkan seperti CO2, metan, hidrogen, dan sulfida. Juga digunakan untuk meningkatkan derajat keasaman karena kadar CO2 dihilangkan. Selain itu, dengan proses aerasi juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar besi dan magnesium kation bila disemburkan ke udara akan membentuk oksida Fe3, Fe3O3 dan MgO. Nah, jenis aerasi yang digunakan ini menggunakan teknik LCPKS. Pada umumnya menggunakan metode pengolahan limbah kombinasi yaitu dengan sistem tropik. Proses aerasi yang dilakukan ini mulai dari limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik dialirkan ke penampungan untuk dipisahkan antara minyak yang terlarut dan limbah cair. Kemudian limbah cair dialirkan ke bak anaerobik untuk dilakukan proses pengolahan secara anaerobik. Pengolahan limbah secara anaerobik merupakan proses degradasi senyawa organik seperti karbonat, protein, dan lemak yang terdapat dalam limbah cair oleh bakteri anaerobik tanpa kehilangan oksigen. Waktu tinggal limbah cair di dalam kolam anaerobik yaitu selama 30 hari, di mana proses anaerobik yang terjadi di dalam kolam. Setelah pengolahan limbah secara anaerobik, kemudian dilakukan pengolahan dengan proses anaerobik selama 15 hari. Nah, teknik pengolahan limbah cair kelapa sawit dengan menggunakan metode atau menggunakan media kolam-kolam penampungan. Nah, keefektifan dari proses aerasi ini dalam waktu 30 hari pada proses anaerobik yang terjadi di dalam kolam dapat menurunkan BUD dan COD limbah cair hingga 70%. Namun proses anaerobik di sisi lain dianggap tidak efektif dan tidak ramah lingkungan karena lahan yang dibutuhkan untuk kolam-kolam penampungan dan pengolahan limbah tersebut cukup besar. Selain itu, proses tersebut melepaskan gas metan yang merupakan gas rumah kaca. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.